Salam jumpa, sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Seusai badai ada pelangi, langit menawan indah mempesona. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat tercinta. Saya, Katrina Utami, akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pesta Santa Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Karya Misi. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Yohanes Subagio. Beliau akrab dipanggil atau dikenal dengan nama Romo Subagio. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Subagio, apa kabar Romo hari ini? Salam jumpa Romo. Kabar baik, salam kasih dan kerahiman Tuhan. Ya, terima kasih Romo telah menyempatkan hadir untuk mengisi acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai acara hari ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo Subagio. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di surga, kami datang padamu dalam doa kami, karena kami sungguh mengandalkan-Mu. Hidup kami akan menjadi baik apabila kami mendengarkan bimbingan sabda-Mu. Maka ajarilah kami agar kami bisa berkata seperti Samuel pada saat ia Kau panggil. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah, hamba-Mu mendengarkan. Demi Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama, dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan referen. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan bacaan Injil. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Aleluya. Aleluya.
Tuhan bersamamu dan dan bersama bersama rohmu. rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri ke ke-11 murid. Dan ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi hari ini, kita akan masuk dalam sesi perbincangan rohani sesi yang pertama. Romo Subagio, hari ini kita memperingati pesta Santa Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung karya misi, Romo. Romo bisa menceritakan sedikit kepada kami mengenai Santa Fransiskus Xaverius ini, Romo? Baik, saya bercerita singkat saja di bagian awal. Santo Fransiskus adalah sahabat dari Santo Ignatius Loyola. Dia seorang Jesuit. Dia sungguh-sungguh menghayati apa yang dirumuskan dalam sejarah awal Ordo Jesuit, Ordo SJ ini. Mereka ingin menghayati nasihat-nasihat Injil dan menyebarkan Injil, kabar gembira itu ke seluruh dunia. Maka kita membayangkan keputusannya yang luar biasa karena dia meninggalkan daerah Eropa sampai akhirnya dia tiba juga di negeri kita, di Indonesia. Dia sampai di Ambon, dia memulai pewartaannya di Pulau Ambon ini. Kalau sekarang kita mendarat di kota Ambon, lalu kita menyusuri pantai, di sebelah kanan kita masih melihat patung Santo Fransiskus. Setiap kali melihat patung itu kita diingatkan bahwa kekuatan Injil itu sungguh luar biasa. Bisa menggerakkan orang, mendorongnya untuk pergi ke tempat-tempat jauh. Hanya dengan sebuah alasan yang sederhana. Injil ini mengantarkan orang pada keselamatan, pada kedamaian, pada kebahagiaan. Itulah sebabnya Santo Fransiskus pergi ke daerah-daerah yang jauh untuk pewartaan Injil ini. Orang Indonesia begitu terpana pada Santo Fransiskus ini. Kalau kita lihat cukup banyak nama orang Katolik yang diawali dengan FX, Fransiskus Xaverius. Karena kisah hidupnya, teladannya, jasanya yang luar biasa bagi gereja Katolik. Begitu, Mbak Katarina. Iya, Romo, luar biasa sekali Fransiskus Xaverius ini ya, Romo. Santo Fransiskus Xaverius ya, Romo. Dia sampai jauh-jauh dan juga sempat mampir ke Indonesia ternyata, dan ada patungnya sampai sekarang ini, Romo. Ya, bayangkan naik pesawat saja berapa jam kan? Lebih dari 15 jam. Dia naik kapal, membawa hal-hal yang sederhana saja.
tapi intinya dia ingin mewartakan kabar gembira penyelamatan Kristus. Sampailah dia di negeri kita yang tercinta ini. Iya, Romo. Romo menarik sekali, dan ini juga ada kaitannya dengan bacaan liturgi hari ini nih ya, Romo. Tentu saja. Bacaan liturgi hari ini kita bahas yang bacaan pertama dulu. Iya, di sesi pertama kita akan bahas bacaan pertama, Romo. Baik. Bacaan pertama berasal dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus. Ada 2 suratnya. Kita pelajari yang pertama, bab 9, ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 22 sampai 23. Ya. Kalimat pertama saja sudah menarik perhatian kita. Karena Injil itu perlu diwartakan dengan segala kerendahan hati. Pewartaan Injil tidak mengarahkan kita pada sebuah kesombongan pada diri kita sendiri. Tidak harus disertai dengan sebuah sikap memegahkan diri. Jadi kita ini dengan sukacita, dengan sukarela mewartakan Injil. Bukan demi diri kita sendiri, maka tidak ada alasan untuk bermegah. Demikian kata Rasul Paulus, karena aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Mengapa dia sampai mengatakan ini? Karena memang yang diwartakan bukan dirinya sendiri. Untuk itu dia tidak punya alasan untuk berbangga pada Injil ini dengan sebuah alasan kebanggaan, kesombongan. Dia mengatakan sebab Injil itu satu keharusan, mau tidak mau harus diwartakan. Betapa indahnya pewartaan ini. Maka dia melanjutkan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Walaupun pewartaan Injil adalah sebuah pengutusan, namun Paulus menghayati lebih dari sebuah pengutusan dari luar. Dia dibakar oleh sebuah semangat untuk memberitakan Injil. Bukan untuk memegahkan diri, bukan untuk mencari uang dari pemberitaan Injil. Semata-mata dia ingin membawa orang pada keselamatan, pada kebahagiaan. Maka dia memakai istilah memenangkan sebanyak mungkin orang supaya mereka akhirnya percaya dan mendapatkan keselamatan. Jadi Rasul Paulus tidak merasakan beban beratnya pewartaan Injil. Dia tidak merasakan ada paksaan dari luar. Dia merasakan sebuah sukacita, sebuah semangat sukarela yang berasal dari dalam untuk pewartaan ini. Jadi pengutusan untuk mewartakan Injil ada dalam diri Rasul Paulus menjadi sebuah kewajiban, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Menjadi sebuah keharusan dari dalam hatinya, tidak dipaksakan oleh orang lain. Dia seperti orang yang jatuh cinta pada pewartaan Injil. Kalau boleh saya bandingkan, ini seperti pengalaman Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini sungguh sadar, sungguh jujur untuk mengatakan bahwa pewartaan sabda Tuhan sebagai nabi sungguh berat. Dia seringkali berpikir untuk tidak mewartakan Tuhan lagi. Tapi itu tidak bisa, karena pewartaan sabda Tuhan sudah masuk dalam dirinya, ada dalam dagingnya, ada dalam tubuhnya, tidak bisa dilepaskan. Saya bacakan beberapa ayat saja dari kitab Nabi Yeremia bab 20, ayat 9 dan seterusnya.
Apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengarkan bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan, adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang, sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan terhadap dia. Di sini kita lihat sisi penderitaan, sisi berat dari pewartaan Injil. Yeremia ingin melepaskannya, ingin menahannya, tapi dia sungguh merasakan tidak mampu dia melepaskan diri dari pengutusan ini. Maka dia menerimanya, dan alasan dia menerima yang berat ini apa? Di ayat 11 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh. Mereka tidak bisa lagi mengadukanku. Nah, pengalaman Yeremia sejajar dengan pengalaman Paulus. Paulus itu tidak bisa melepaskan tugas pewartaan Injil. Ini adalah sesuatu yang terpancar dari dalam dirinya. Dia dibakar oleh perasaan jatuh cinta untuk mewartakan Injil. Dia tidak mempunyai pamrih apapun untuk mewartakan Injil, semata-mata hanya untuk membuat orang ada dalam keselamatan. Dan dia sungguh yakin bahwa dia itu disertai Tuhan. Dia tidak sendiri. Dikatakan di bagian akhir bacaan pertama, segala sesuatu aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya, yaitu keselamatan. Kira-kira ini dulu, Mbak Katarina. Ya, Romo, sangat banyak menginspirasi kami sekali ya, Romo. Ternyata Paulus ini mewartakan itu dengan sukacita dan dengan dibakar semangat bahwa dia sangat mencintai ya, Romo. Ya, Mencintai Injil ini ya, Romo. Jadi dia tidak ada melihat paksaan ya, Romo. dia melihat sebuah nilai yang sangat tinggi. Dia sendiri merasakan bahwa justru kabar gembira inilah yang juga membawa dia pada keselamatan. Rasul Paulus ini sebelumnya hidup dengan cara yang agak aneh. Dia yakin bahwa Taurat itulah yang menyelamatkannya. Tapi dia sendiri sadar, ya, dia itu tidak bisa taat pada Taurat. Pada saat dia sendiri, dia sungguh-sungguh merasakan dia juga seorang pelanggar Taurat. Tubuhnya membawa dia, dagingnya membawa dia pada pelanggaran-pelanggaran Taurat. Maka dia mempunyai konflik batin, dia ingin mentaati Taurat, tapi sekaligus dia adalah pelanggar Taurat yang hebat. Karena konflik batin ini tidak bisa dia atasi, maka jalan keluarnya dia mengejar-ngejar orang Kristen yang dia rasakan sebagai pelanggar-pelanggar Taurat, bahkan melepaskan diri dari komunitas Yahudi. Dia merasa dia membela agamanya dengan mengejar orang-orang Kristen. Sampai akhirnya dia punya pengalaman, dia yang sering melanggar Taurat, dia yang sering kali berdosa, diterima Tuhan, didamaikan dengan Tuhan. Dia memakai istilah dibenarkan oleh Tuhan. Bukan dosanya yang dibenarkan, tetapi bahwa dia sebagai orang berdosa tetap diterima Tuhan, dicintai olehnya. Jadi sebuah keyakinan bahwa dia dicintai Tuhan, diterima apa adanya, diselamatkan.
Itulah yang ingin dia sebarkan keluar. Nah, banyak orang seringkali lebih melihat dirinya sebagai orang yang berdosa, lalu berusaha menghindarkan diri dari dosa. Itu kesalahan Paulus. Nah, justru sebuah keyakinan sangat kuat bahwa kita yang berdosa ini dicintai Tuhan, diterima apa adanya, diampuninya, diberi kerahiman, diselamatkannya. Itulah yang harus kuat dalam diri kita, tanpa menyangkal bahwa kita orang berdosa. Sama seperti kalau kita merayakan Ekaristi, lalu mau menerima komuni, kita mengatakan kan, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja. Sungguh kita tidak pantas menerima komuni. Kita bahkan mengatakan lagi, jangan memperhatikan dosa kami ya Tuhan. Perhatikanlah iman gerejamu. Iman gereja apa? Iman kita mengakui bahwa Allah Maha Baik, Allah Penyelamat, Allah Maha Rahim. Maka dosa-dosa kita harus kita letakkan dalam kerahiman Tuhan. Harus dibungkus dalam kerahiman Tuhan, harus dipikirkan setelah kerahiman Tuhan. Seringkali kita membalikkan. Kita sedih karena dosa-dosa kita berusaha menjadi orang yang sebaik-baiknya. Bahkan kita bisa mengaku dosa setiap hari tanpa sebuah keyakinan kuat bahwa Tuhan Maha Baik, Tuhan mengampuni kita. Maka sakramen tobat sebetulnya tidak lagi kita sebut sakramen pengakuan dosa. Yang kita akui sebetulnya pertama-tama bukan dosa kita, tapi kerahiman Tuhan, kebaikannya, penyelamatannya. Itulah yang diwartakan oleh Paulus. Itulah yang diwartakan oleh Santo Fransiskus Assisi. Sehingga Tuhan Maha Baik, yang penuh cinta, yang penuh kerahiman, itulah yang kita hayati dalam kehidupan kita. Dosa-dosa kita letakkan setelahnya. Begitu, Mbak. Terima kasih Romo Subagio. Sungguh sangat menarik sekali Romo bahwa kami orang berdosa ini sungguh sangat dicintai Tuhan ya Romo. Ya. Dan biasanya memang banyakkan orang itu menghindar dari dosa Romo. Merasa diri berdosa malah semakin jauh nih, tidak mau misa lagi, misa online juga jarang-jarang karena merasa tidak pantas Romo gitu. Ya. Dan ini sangat menguatkan sekali tadi renungan yang Romo sampaikan bahwa Tuhan sangat mencintai kita Romo. Gitu. Ya. Ya. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang berdosa. Tetapi kita orang berdosa yang mengandalkan Tuhan, yang percaya pada daya kasih-Nya, yang percaya pada kerahimannya. Kita orang berdosa yang sebetulnya berjalan di jalan kekudusan karena kita diarahkan Tuhan terus dengan cintanya, dengan kesabarannya. Itu yang membuat orang-orang kudus, para santo, santa mewartakan Tuhan sampai mengambil resiko kehidupannya. Tidak jadi soal saya mati asalkan orang-orang percaya pada kebaikan dan kerahiman Allah. Ya. Terima kasih Romo Subagio untuk renungannya di sesi yang pertama ini. Kita akan jeda sejenak dulu Romo, nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Baik, terima kasih. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana. Kami akan kembali di sesi yang kedua Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali bersama kami Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Yohanes Subagio dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Subagio, di sesi yang kedua ini kita akan membahas Injil menurut Markus Romo. Ya. Ada kata-kata Yesus yang menarik Romo di ayat yang pertamanya ini.
Yesus berkata kepada para rasul, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Romo. Nah, ini semua sangat menarik, Romo, ini ayat ini, Romo. Baik, apa yang perlu kita katakan mengenai ayat-ayat ini? Silahkan membaca pelan-pelan, silahkan melihat kata-kata yang ditampilkan dalam Injil. Ada dua kata kerja yang dipadukan. Pergilah ke seluruh dunia. Segera disusul dengan perkataan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maka orang pergi, orang keluar dari tempat tinggalnya, pergi ke daerah-daerah yang jauh di seluruh dunia, bukan untuk tujuan lain kecuali untuk memberitakan Injil. Orang pergi untuk memberitakan Injil. Dan Injil ini kita artikan dengan cara sederhana. Ini kabar gembira. Pada saat orang meninggalkan tempat tinggalnya, dia harus keluar sebagai orang yang memberitakan kabar gembira dalam segala ungkapannya. Pergi, berpindah dari satu tempat yang nyaman dari rumah kita, pergi ke tempat lain yang tidak kita ketahui segala keadaannya, pasti merupakan hal yang tidak enak. Nah, tapi yang menarik untuk dikomentari ini, orang pergi untuk memberitakan Injil. Injil itu kabar gembira, maka kepergian itu bukan kepergian yang disertai dengan kesedihan. Kepergian untuk mewartakan Injil adalah kepergian kegembiraan. Paus memakai kata yang terasa kumulatif, ya. Evangelii Gaudium. Gaudium itu kegembiraan, Evangelii itu kabar gembira. Maka Injil harus menciptakan sebuah situasi kegembiraan. Sementara kepergian seringkali menciptakan kesedihan. Kalau orang yang kita cintai pergi dalam jangka waktu lama, tentu kita yang ditinggal seperti kehilangan sesuatu dalam diri kita yang ikut pergi. Orang Perancis bahkan mengatakan partir et mourir en paix. Orang yang pergi ke tempat yang lain itu seperti meninggalkan kematian. Kepergian itu seperti kematian yang kecil, kematian sedikit. Ada sesuatu yang mati dalam jiwaku karena ditinggal oleh orang yang dekat dengan aku. Tapi pewartaan Injil yang harus disertai dengan sebuah keputusan pergi ke tempat yang jauh harus dihindarkan dari perasaan sedih. Kabar gembira ini harus lebih dominan daripada kesedihan yang dirasakan. Saya ingat tiba-tiba kitab Keluaran bab 2 yang bicara mengenai Musa yang diadopsi oleh Raja Firaun menjadi anak asuhnya. Dia ditemukan sebagai bayi yang hanyut di Sungai Nil. Dia besar di dalam istana yang serba nyaman. Nah, menarik memperhatikan Keluaran 2 bab 11 dan 13. Di situ ada kata yang sama, yaitu Musa yang keluar dari istananya yang nyaman. Setiap kali dia keluar, yang dia lihat adalah hal yang tidak ideal. Pertama kali dia melihat saudaranya
satu suku bangsa, orang Israel itu buat menderita, dipukul, dihajar oleh orang-orang Mesir. Dia membela orang sebangsanya ini dengan membunuh mandor kerja paksa Mesir. Yang kedua, dia keluar rumah, yang dia lihat adalah dua orang Ibrani yang sesuku bangsa dengannya yang sedang bertengkar. Rupanya pada saat kita keluar sama seperti Musa, seringkali kita lihat hal-hal yang tidak ideal dalam hidup kita. Kalau Musa memutuskan tidak mau pergi dari istananya yang nyaman, maka ada sebuah akibat besar. Tidak ada lagi pewartaan mengenai Allah yang menyelamatkan orang Israel dari perbudakan. Tidak ada lagi kisah mengenai orang Israel yang diselamatkan waktu menyeberang Laut Merah. Dan seterusnya, tidak akan ada lagi pemahaman mengenai Allah yang setia menyertai Israel, memberi hukum, menggembalakan mereka. Itu terjadi kalau Musa tidak keluar. Apa yang terjadi kalau kita ini tidak keluar untuk pergi mewartakan Injil? Maka yang terjadi jelas orang-orang tidak akan masuk dalam keselamatan ini. Apa yang terjadi kalau murid-murid yang ketakutan setelah Yesus dibunuh tetap bersembunyi dalam ruangan atas di Yerusalem? Hari itu juga Injil mati karena Injil tidak mungkin diwartakan oleh orang-orang yang takut, yang menyayangi dirinya sendiri. Tapi situasi di Yerusalem itu diubah karena Yesus datang dan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang mengubah orang-orang yang takut menjadi orang-orang yang berani untuk memberitakan Injil. Maka dalam Injil Markus yang kita baca tadi, ada dua hal yang selalu terkait. Orang-orang yang percaya pada Yesus harus pergi, mau memutuskan pindah dari tempat yang nyaman semata-mata hanya untuk memberitakan Injil dalam cara-cara yang sederhana. Bahkan Bunda Teresa seringkali memakai kata-kata yang sederhana. Pewartaan Injil, pewartaan kekudusan bisa mulai dengan sebuah senyuman. Karena senyuman itu membuat orang berelasi dengan baik, orang merasa aman satu sama lain. Itu pewartaan Injil. Orang berbagi sedikit dan orang menerimanya dengan sukacita, itu pewartaan Injil. Kalau orang memikirkan orang lain bahagia, itu juga sebuah pewartaan Injil. Nah, kalau orang tidak mau mewartakan Injil dengan cara-cara yang sederhana, dikatakan tadi orang ada di dalam hukuman. Orang yang percaya akan selamat sejak dalam hidupnya, yang tidak percaya pada kabar baik ini akan merasakan penghukuman bahkan sudah sejak di dunia ini. Orang yang tidak percaya pada kasih pasti akan mudah membicarakan keburukan orang lain, sulit mengampuni, sudah merasakan hidup di dunia ini sungguh berat. Saya berhenti dulu di sini, Mbak Katarina. Iya, terima kasih Romo. Sangat banyak sekali Romo, ternyata kita memberitakan Injil itu, kita bukan hanya mendapatkan, tapi kita harus pergi dari zona nyaman kita ya Romo. Betul. Ya, dan juga tadi Romo katakan bahwa Bunda Teresa memberikan inspirasi pada kita bahwa dengan senyuman pun kita sudah memberitakan Injil Romo. Ya, dan ada yang menarik lagi, Mbak. Ini kelihatannya spektakuler. Karena orang yang mewartakan Injil disertai menurut Injil yang tadi kita dengarkan dengan tanda-tanda. Tanda-tandanya kan hebat sekali kan. Mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Lo bayangkan kalau hidup kita diganggu oleh kejahatan. Pewartaan ini akan membuat setan-setan pergi. Bicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ini yang sungguh spektakuler, sungguh membuat heran.
mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka bisa meletakkan tangan dan orang sembuh. Pertanyaannya, apa betul semuanya ini akan terjadi? Ya. Tapi yang disampaikan oleh Markus ini adalah sebuah keyakinan bahwa Injil, kabar baik, kabar gembira selalu membawa kebaikan, membawa kehidupan, bukan membawa sesuatu yang mematikan. Bisa ular mematikan, racun mematikan. Orang yang tidak disembuhkan karena sakit serius akan meninggal dunia. Tapi ini tangannya diletakkan dan orang akan mendapatkan kesembuhan. Jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang mewartakan Injil dalam arti ini, bahwa orang yang mewartakan Injil terus-menerus akan mengandalkan Tuhan yang memberikan kehidupan. Sementara orang-orang yang tidak mau mewartakan kabar baik ini, yang terjadi dia akan mewartakan kematian, bahkan kematian itu sendiri akan menghukumnya karena dia mewartakan yang buruk dalam hidupnya. Nah, catatannya, tanda-tanda yang mencengangkan, yang mengherankan tadi, tidak dimaksudkan untuk sebuah harga diri, sebuah kesombongan. Coba bayangkan, kalau orang itu mewartakan Injil secara verbal dalam sebuah pertemuan, lalu dia membuat mukjizat-mukjizat. Bisa jadi bukan Injil loh yang diwartakan, malah dirinya sendiri. Karena orang itu seringkali tergoda pada kesombongan. Penginjil lain tidak bisa mewartakan dengan tanda-tanda seperti yang saya lakukan, saya bisa. Maka sebetulnya kita juga bisa diancam oleh dosa kesombongan. Tapi hal-hal yang mengherankan tadi tidak dimaksudkan untuk sebuah kesombongan pribadi. Kalau kita mendengarkan bait pengantar Injil tadi, setelah Yesus mengatakan amanatnya untuk mewartakan Injil, dia memberikan janji. Yang memberikan ini Tuhan. Tuhan yang berjanji pada kita tidak bisa lain, harus kita percaya. Dan Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu dari Injil Matius. Ya. Maka sebuah tugas pewartaan tidak dibiarkan berjalan sendiri. Tuhan yang mengutus menyertai kita. Dalam versi Markus, orang disertai dengan hal-hal yang mengherankan tadi. Bukan yang mengherankan perbuatan-perbuatan itu yang mau dituju. Yang dituju adalah bahwa Tuhan menyertai mereka. Mereka tidak dibiarkan sendiri. Itu dikatakan dengan jelas dalam Injil Matius. Aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Tanda-tanda tadi menyertai orang yang diutusnya. Maka pewartaan Injil tidak pernah bisa kita lakukan sendiri. Selalu kita disertai oleh Tuhan yang mengutus kita. Maka kesadaran ini harus sungguh kuat. Kita mewartakan Injil lewat banyak cara, bukan demi diri kita sendiri, demi Tuhan, dan Tuhan yang kita wartakan, Dia menyertai kita. Amin. Amin, Mbak. Ya, terima kasih Romo Subagio untuk pengumumannya hari ini bahwa Tuhan menyertai kita dalam tugas kita mewartakan Injil, Romo. Terima kasih Romo Subagio. Sama-sama. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah ada di penghujung acara. Kita akan tutup acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Subagio. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang bertahta di surga, dengan baptisan, dengan penguatan, dan dengan ekaristi yang kami rayakan,
Kami sadar akan tugas pengutusan-Mu. Setiap kali kami merayakan misa, kami diutus untuk mewartakan kasih dan kebaikan-Mu. Semoga kami selalu yakin kami Kau sertai. Kami ingat kata-kata Putra-Mu Yesus Kristus, di mana 2, 3 orang hadir berdoa, aku hadir di situ. Dalam doa, Engkau menyertai kami. Setiap kali kami menerima komuni, yang kami terima adalah Engkau, Tuhan Yesus, yang menyertai kami. Maka yakinkanlah kami bahwa Engkaulah Sang Immanuel, Allah yang setia menyertai kami. Semoga disertai oleh-Mu, kami semakin penuh sukacita, penuh semangat sukarela untuk mewartakan kabar baik-Mu, sehingga kami boleh memenangkan jiwa orang untuk diselamatkan, untuk masuk dalam kebahagiaan yang sejati. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami menemukan kebahagiaan yang luar biasa karena kami mewartakan kasih-Mu, kami mewartakan kerahiman-Mu, kami mewartakan Injil-Mu. Semoga saudari-saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Sungguh indah Pulau Jawa, luas terbentang, penuh pesona. Pergilah ke seluruh dunia, wartakan Injil sukacita. Akhirnya, kami berdua mohon pamit undur diri. Romo Yohanes Subagio PR dan saya Katrina Utami. Sampai jumpa pada edisi Puasa Rohani Katolik berikutnya.